Oke, selamat siang semuanya. Di sini kita udah di part 2 untuk prediksi soal UTBK 2022 TPS pengetahuan kuantitatif tentunya yang sering keluar. So, teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Oke ya, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi, kita ini berkelanjutan ya. Kemarin itu udah sampai nomor 5 ya. Jadi nomor 5 teman-teman ada yang udah jawab, terima kasih yang udah jawab ya. Yang belum, jadi setiap akhir video teman-teman harus jawab dan tulis hasilnya di kolom komentar ya. Lalu nanti saya akan bahas di video setelahnya, oke ya. Kita di sini sebelum mulai, saya ingin dulu ke teman-teman untuk ya BPJS ya. Apa BPJS? Bayar jempol pakai subscribe ya. Sorry. B-nya bayar, P-nya pakai, J-nya pakai jempol, S-nya pakai subscribe gitu ya. Jadi BPJS. Bayar pakai jempol dan subscribe gitu. Oke ya, jangan lupa like dulu nih video ini. Oke deh, langsung aja kita bahas. Di sini itu kan nilai X dan Y-nya berapa sih gitu ya. Nah, berarti di sini coba kalau kita satu-satu nggak bisa lah ya. Ini udah kelihatan polanya 2 ke 3, kemudian 3 ke 4, 4 berarti habis 2, 3, 4 pasti 5 dong. Nah, 5 Y-nya. Kan gitu ya. Nah, X-nya 5 maksudnya. Berarti X-nya berapa? Coba kita tulis. Di sini min 3, min 4, min 5. Tentu dia pasti min 6 gitu ya. Berpola. Jadi 5 sama min 6. A. Terima kasih yang udah jawab nih. Betul teman-teman semua yang udah jawab 100 dia. Oke. Langsung kita bahas di nomor 6. Nah, kita nomor 6 teman-teman lihat semua di sini ada fungsi Gx ya. Dan itu adalah ini. Dan fungsi komposisi Gx ya, FOGX adalah AX plus 17. F-2 adalah negatif 4, maka F inverse nih. F inverse 5-nya berapa? Nah, ini agak sedikit ini ya teman-teman, kompleks. Jadi teman-teman harus tahu gimana caranya. Kalau saya lebih mudah itu gunakan ini. Kita punya FOGX ya. FOGX ya, kayak gitu kan. Dia akan sama dengan AX plus 17. Nah, kok gini sih 17-nya? Nah, kayak gini lah ya. Nah, berarti kita pecah Fx ya, bundaran Gx ya, bundaran Ax plus 17. Oke, sampai sini paham ya? Karena yang ditanya F inverse 5, jadi kita pertahankan Fx. Nah, Fx sama dengan apa? Si Gx-nya kan pindah ruas tuh. Di dalam fungsi komposisi, Gx kalau pindah ruas, itu jadi inverse ya. Jadi Ax plus 17 bundaran G inverse X. Posisinya berpengaruh boy ya. Kalau dia ada di kanan, pindah juga tetap di kanan gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan G inverse X-nya jadi apa? Kalau kita punya Gx yang sama dengan negatif 2X plus 5, maka inverse-nya itu adalah apa? Bagus banget. X min 5 per negatif 2. Jadi plusnya jadi min, negatif 2 perkalian jadi di bawah gitu ya. Nah, coba kita masukin. Kita punya Fx sama dengan Ax ditambah 17 bundaran X min 5 per negatif 2. Berarti kita punya Fx sama dengan X-nya kita ganti ya dengan X min 5 per 2. Nah, kita ganti X-nya di sini gitu ya. Jadi X min 5 per negatif 2 ditambah 17 kan gitu ya. Nah, sedangkan kita memiliki informasi bahwa F-2 itu adalah negatif 4 di sini nih. Oke, yang ini nih. Nah, berarti kita punya, kalau kita punya F-2, artinya kan X-nya diganti jadi min 2 ya. Berarti A min 2 min 5 per negatif 2 ditambah 17, kan gitu ya. Nah, katanya F-2 itu adalah min 4. Nah, didapatlah nanti nilai A. Min 2, min 5, min 7 ya. Berarti 7 per 2 lah langsung ya. 7 per 2 A.
17 pindah ke kiri, jadi negatif 17 ya. Sehingga di sini nilai 7 per A, 7 per 2A maksudnya sama dengan negatif 4 negatif 17, berarti negatif 21. Sehingga nilai A-nya adalah negatif 6. Oke, dari mana negatif 6? 2-nya pindah ke atas, 7-nya pindah ke bawah. 21 dibagi 7 kan 3. Ya, negatif 3 dikali 2, 6. Dapat nih, A-nya adalah negatif 6. Berarti kita memiliki sebuah fungsi di mana fungsi fx sama dengan A-nya jadi 6 diganti. Min 6 maksudnya min 6 berarti x min 5 per negatif 2 ditambah 17 kan gitu ya. Berarti fx itu kita punya langsung aja perkecil deh. Min 6 kalau dicoret dengan min 2 kan dapat min 3. 3 ya. 3 kali x 3x. 3 kali min 5 adalah min 15. Min 15 ditambah 17 adalah dapat berapa? Min 15 ditambah 17 dapat 2 dong. Oke, gitu ya. Nah, berarti karena dia mintanya F inverse 5, kita inversein dulu. Oke. Inverse-nya tadi positif jadi negatif, 3-nya pindah ke bawah. Oke, berarti F inverse 5 masukin X-nya jadi 5. 5 dikurangi 2 dibagi 3 yaitu 3 per 3 jawabannya 1. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya D gitu teman-teman. Makanya tadi saya bilang ini adalah kompleks karena di sini kita gunakan inverse aja teman-teman. Oke ya, udah ngerti lah ya. Lanjut nomor 7. Oke, untuk soal nomor 7 lihat teman-teman semua bahwa di dalam sebuah rapat yang dihadiri 5 orang peserta, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi P dan Q ini? P itu banyak jabatan jika semua peserta jabat tangan. Q itu adalah himpunan bagian dari peserta. Nah, untuk mencari nilai P, ya, karena dia jabat tangan itu kombinasi, teman-teman. Ingat-ingat ya, kalau jabat tangan itu udah pasti kombinasi. Berarti kombinasi jabat tangan itu butuh berapa orang? 2 orang. Berarti kombinasi 2, totalnya yang jabat tangan 5. Jadi, 2 dari 5 gitu ya. Kombinasi 2 dari 5. Gimana caranya? Saya udah kasih tahu cara cepatnya. 5-nya mundur 2 digit. Ya, berarti 5 sama 4. Kita bagi dengan 2 kali 1 gitu ya. 2 faktorial nih. Berarti 2 dicoret dengan 4 dapat 2 dikali 5 adalah 10. Oke, deal ya. Nah, sedangkan Q itu apa? Himpunan bagian. Himpunan bagian dari peserta yang hadir. Jadi himpunan bagian itu 2 pangkat N. Nah, N-nya itu total anggotanya ada 5. Berarti 2 pangkat 5 jawabannya adalah 32. Sehingga di sini nilai P itu lebih kecil daripada Q. Gitu ya teman-teman semua ya. Yang B. Nah, cepet ya. Lanjut 8. Nah, dalam suatu kompetisi, peluang menjadi juara tim A itu adalah 2 kali tim B. Oke. Jika dalam kompetisi tersebut peluang tim B tidak menjadi juara adalah 3/4, maka peluang tim A tidak menjadi juara. Waduh, ini sebenarnya permainan kata-kata teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi di sini ada juara ya. Nah, saya bilangnya ini aja deh. Nanti juara itu J, tidak juara itu T aja deh. Katanya peluang menjadi juara tim A berarti tim misalnya tim A juara ya. Itu sama dengan jika tim B gitu kan 2 kali tim B ya, berarti tim B juara juga ya. Nah gitu, tim BJ, tim AJ 2 kali cuy. Nah, jadi tim A juara sama dengan 2 kali tim B juara gitu ya. Ini kuncinya di sini. Terus, dalam kompetisi tersebut peluang tim B tidak menjadi juara ya. Tim B tidak menjadi juara itu adalah 3/4. Berarti saya tulisnya tim B tidak juara ya, TJ lah ya, tidak juara itu adalah 3/4. Nah, di dalam peluang itu kan paling gede 1 ya teman-teman ya. Peluang itu kalau enggak 1 dia itu 0. Nah, berarti kita bisa pakai komplement nih. Kalau tim B tidak juara 3/4, berarti tim B juara itu berapa? Ya tinggal 1 dikurangi 3/4. Berapa tuh? 1 itu kan 4/4. Ya berarti jadi jawabannya berapa?
1/4 teman-teman ya. Berarti tim B juara itu adalah 1/4. Paham nggak sampai sini? Nah, yang ditanya apa? Peluang tim A tidak juara. Gimana? Berarti kita cari tahu dulu tim A juaranya. Berarti tim A juara itu adalah 2 kali tim B juara. Tim B juaranya kan 1/4. Nah, berarti dia sama tim A juara sama dengan setengah ya. Nah, berarti kalau tim A juara setengah, tim A tidak juara juga ya tinggal 1 dikurangi setengah. Yaitu jawabannya setengah. Gitu ya teman-teman ya. Harus bisa nih. Komplement ini berbicara tentang komplement. C. Ya. Jadi kalau misalnya A itu sama dengan 1 dikurangi A komplement gitu ya. Jadi kalau nyari komplement itu tinggal dikurangi. 1 dikuranginya gitu. Oke, 8 udah beres. 9. Jika diketahui A log X tambah A log 2X plus 1 sama dengan B. Jika X adalah nilai dari sinus 30, maka nilai dari A pangkat 2021B tambah 1 berapa? Oke, kita punya ini udahlah bisa langsung aja lah ya. Karena basisnya sama-sama A, ini kita kali ya. Karena kita punya sifat A log B ditambah A log C itu adalah A log B kali C gitu ya. Berarti ini kita kaliin aja nih. Sehingga kita punya A log X dikali dengan X 2X plus 1 gitu ya. Sama dengan B. Nah, berarti di sini kita perkecil dulu A log 2X kuadrat plus X ya. Sama dengan B. Nah, gimana cara menentukannya? Lihat di sini teman-teman semua. Caranya mudah banget. A log 2X kuadrat plus X ya. Gimana caranya dapat A lagi? Ya, tulis A log A gitu ya. Tetapi B di sini pindahin jadi akar. Oke, sehingga A lognya coret. Didapatlah 2X kuadrat ditambah X sama dengan A pangkat B. Nah, X itu apa? X itu adalah sin 30. X itu adalah sin 30. Sin 30 itu setengah boy ya. Jadi X-nya itu setengah. Berarti masukin setengah, setengah kuadrat 1/4. 1/4 dikali 2, setengah juga ya. Setengah tambah setengah 1. Berarti nilai A pangkat B-nya adalah 1. Nah, di sini ada 2 kemungkinan, boy. Kalau A pangkat B sama dengan 1, dia itu bisa 1 pangkat 1, bisa juga 1 pangkat 0 ya. Jadi di sini A-nya tetap dia 1, B-nya bisa 0. Di sini A-nya tetap 1, B-nya bisa ini 0, yang ini 1 lah ya. Yang ini B-nya 1. Nah, kalau kita masukin ke dalam soalnya itu kan berapa dia? A pangkat ya 2021B ditambah 1. Nah, A pangkat berapapun B-nya coba. Misalnya B-nya 1, berarti A-nya 1 nih. Misal pakai yang ini nih, yang sebelah sini. Nah, kita gunakan yang ini misalnya ya. Berarti A-nya 1 dipangkatkan 2021 dikali 1 ditambah 1. 1 dipangkatkan berapapun selain 0. 0 juga 1. 1 dipangkatkan berapapun dia jawabannya 1. 1 tambah 1, 2. Iya kan gitu ya. Nah, coba kalau pakai yang ini. Sama juga nggak? Berarti 1 pangkat 2021 kali 0 kan 0. Ditambah 1. 1 pangkat 0 tetap 1. Ditambah 1 dia tetap 2 jawabannya. Sehingga di sini udah bagus ya, nilainya sama yang E gitu. Gitu ya teman-teman ya. Udah beres nih 9. Nah, silakan teman-teman kerjakan nomor 10 ya. Oke, di sini silakan teman-teman kerjakan nomor 10. Setelah itu kalian tulis di kolom komentar. Oke. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Sugeng Sungkono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.